Cerita dimulai dari berkumpulnya semua ninja seangkatan Naruto yang sedang mengabadikan momen yang sangat jarang bisa terjadi. Apalagi dengan mereka semua yang sudah dewasa, tentu pertemuan ini sangat berharga. Bukan di situ saja, Neji yang kembali dari kematian juga ikut dan bersenang-senang dengan perkumpulan hangat ini. Walaupun dia masih sedikit belum terbiasa menyaksikan keanehan yang terjadi padanya akibat kekuatan Boruto yang membawanya kembali hidup. Saat itu Sasuke benar-benar menjadi bahan pembicaraan mereka. Bahkan Kiba mengusulkan kalau Naruto bisa menjadi keluarga asli jika Boruto bersama Sarada. Mendengar itu semua yang ada di sana tertawa lepas, begitu juga dengan Naruto, tapi Sasuke hanya memasang senyum kecil di wajahnya. Melihat itu Naruto langsung menggodanya dan berkata, "Aku tidak bisa menghalangi apa yang Boruto mau. Jika dia memilih Sarada, aku kira Sasuke akan benar-benar menjadi keluargaku. Kalau kau bagaimana Sasuke? Apa kau juga tidak keberatan?" Sasuke yang mendengar itu, menjawab, "Dasar pecundang, aku tidak mau melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Apalagi putramu benar-benar merepotkanku saat kau tertidur bertahun-tahun akibat diculik Kawaki." Naruto yang mendengar itu langsung tertawa lebar. Dia tidak bisa menahan ekspresinya akibat Sasuke terlalu jujur. Beberapa waktu berselang, Sakura dan Sarada akhirnya tiba ke rumah Naruto. Kiba yang menyaksikan kehadiran Sarada, langsung membawanya masuk ke dalam dan menyediakan kursi agar berkumpul dengan mereka semua. Sarada yang menyaksikan itu kebingungan, apa yang sebenarnya mereka lakukan padanya. Saat itu Sakura berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Kiba membalas, "Sudah pergi ke belakang. Hinata dan yang lain sedang ada di sana dan menyiapkan makanan untuk pesta ini. Ada yang ingin kami bicarakan dengan putrimu." Mendengar itu, Sakura langsung tersenyum saat melihat wajah Sasuke, sebab dia tahu kalau obrolan sesama pria ini membuatnya kerepotan. Setelah Sarada duduk, Neji langsung berkata, "Jadi ini putrimu ya Sasuke? Dia sangat cantik dan mirip sekali denganmu. Tidak heran keponakanku dekat dengannya." Sarada yang melihat ada Neji, dia tidak terlalu mengenalinya, bahkan dia berkata, "Mata itu? Apa jangan-jangan kau adalah Neji Hyuga, paman dari Boruto?" Neji membalas, "Kau cerdas juga, jadi namamu Sarada ya? Salam kenal, aku adalah paman dari Boruto dan juga Himawari." Setelah hal tersebut, Sasuke langsung berkata, "Sarada pergi ke belakang dan bantu ibumu. Semua perempuan ada di sana dan Himawari juga." Kiba yang mendengar itu membalas, "Hei ayolah Sasuke, biarkan obrolan ini menjadi menarik. Benar begitu kan Naruto?" Shikamaru yang menyaksikan itu langsung tertawa, sebab tindakan Kiba sangat menjengkelkan bagi Sasuke yang semakin tidak nyaman di sini. Saat itu Sarada langsung berkata kepada mereka semua, "Maaf semuanya, aku rasa aku harus pergi ke belakang. Aku akan membantu yang lainnya." Mendengar itu Kiba menjawab, "Hei Sarada, saat ini Naruto dan ayahmu ada di sini, dan juga ada kami rekan ninja seangkatannya. Bagaimana hubunganmu dengan Boruto? Apa kau serius dengannya? Kami berharap Naruto dan Sasuke menjadi keluarga asli jika kalian bersama." Sarada yang mendengar itu langsung pucat dan wajahnya memerah, sebab ini sangat terlalu mendadak baginya dilontarkan pertanyaan aneh seperti ini. Shikamaru yang mendengar itu langsung melanjutkan dan berkata, "Kami sebagai rekan Naruto dan juga ayahmu, akan sangat senang tentunya jika kalian benar-benar bersama. Ya walaupun aku sedikit kasihan dengan kakek Sumire. Hei Naruto, katakan sesuatu. Ini waktu yang pas untuk dibicarakan darimu." Naruto yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan tertawa, sebab mereka benar-benar membuat pertemuan ini semakin merepotkan bagi Sasuke. Saat itu Naruto berkata, "Sebagai ayah Boruto, tentunya aku akan sangat senang jika Sarada bersamanya. Tapi yang membuatku lebih bahagia adalah Sasuke akan menjadi keluargaku." Setelah berkata demikian, Naruto langsung merangkul Sasuke dan memegang pundaknya sambil tertawa. Sasuke yang melihat itu hanya bisa diam dan memasang wajah kesalnya. Hinata dan yang lainnya langsung tertawa menyaksikan itu dari belakang, sebab ini pertama kalinya mereka melihat wajah Sasuke malu seperti itu. Bahkan Hinata berkata,
Sepertinya mereka benar-benar pandai untuk membuat pembicaraan menjadi lebih menarik. Tapi aku sedikit kasihan dengan Sarada yang ada di sana. Ino yang mendengar itu membalas, "Dasar Kiba brengsek, dia benar-benar tidak tahu sopan santun dengan gadis, aku akan membawanya ke sini." Setelah Ino berkata demikian, dia berjalan mendekati Sarada dan membawanya dari sana. Kiba yang menyaksikan itu berkata, "Hei kau mengganggu saja. Kami bersenang-senang di sini, jangan terlalu kaku seperti itu." Ino yang mendengar itu langsung membanting Kiba dan melemparkannya ke sudut ruangan, sehingga membuat pria yang ada di sana langsung terkejut dan ketakutan. Saat itu Ino berkata, "Maaf semuanya, aku harus membawa Sarada dari sini, apa boleh Naruto?" Mendengar itu Naruto membalas dengan nada ketakutan, "Silahkan, semua ini adalah rencana Kiba, kau boleh pergi Sarada." Mendengar itu, akhirnya Sarada berhasil keluar dari lingkar pembicaraan para pria itu. Bahkan yang lebih lucunya adalah, mereka semua tidak berani berkata apapun setelah melihat Kiba langsung pingsan. Saat itu Shikamaru berkata, "Aku rasa kita harus menghentikan obrolan tentang itu Naruto. Aku melupakan kehadiran Ino di sini, sehingga Kiba menjadi korban pertama. Jika saja Kiba tidak merespon, maka aku yang akan ada di sudut ruangan itu." Setelah hal tersebut, akhirnya mereka semua kedatangan makanan dan hidangan yang sangat lezat, sebab Hinata dan yang lainnya sudah menyiapkannya dengan sempurna, sehingga mereka semua duduk di meja yang sama. Tapi ada yang aneh, para pria ini tidak seheboh seperti sebelumnya, yang membuat Sakura berkata, "Hei, mengapa kalian menjadi senyap seperti ini? Lihat makanan lezat sudah siap. Ada apa Naruto? Sepertinya ada yang aneh dengan kalian semua." Naruto yang mendengar itu langsung menunjuk ke arah Kiba yang masih pingsan di sudut ruangan akibat Ino. Menyaksikan itu, para perempuan langsung tertawa menyaksikan Kiba. Situasi langsung berbalik dengan cepat. Kali ini Sakura dan yang lainnya malah mengejek Naruto dan yang lainnya. Saat itu Hinata langsung berjalan mendekati Kiba dan langsung menggunakan jutsu medisnya agar Kiba segera siuman. Ino yang menyaksikan itu langsung berkata, "Aku sedikit menyesal, sepertinya aku memukulnya terlalu keras." Naruto membalas, "Ya tidak apa-apa. Sepertinya kami sudah biasa dengan itu. Aku harap Kiba tidak lupa ingatan." Mendengar ucapan Naruto, semua yang ada di sana langsung tertawa melihat kekonyolan yang sangat terlihat jelas di sini. Bahkan Sasuke tertawa sambil menutup mulutnya, sebab hal ini sangat lucu jika disaksikan. Boruto yang menyaksikan itu dengan jaugannya, hanya bisa tersenyum. Kali ini dia tidak menggunakan Byakugan untuk melihat mereka, sebab Sasuke akan bisa menyadarinya. Melihat Boruto senyum-senyum sendiri, Jiraiya yang ada di sampingnya berkata, "Hei, ada apa cucuku? Kau seperti orang aneh yang tertawa sendirian. Sepertinya ada yang menarik kau lihat." Boruto membalas, "Bukan apa-apa. Lihat saja kaca yang ada di bawah itu. Tidak lama lagi Madara dan Idaima Hokage akan berpapasan dengan mereka bertiga. Aku sedang mengamati hal yang berbeda." Setelah hal tersebut, akhirnya Hinata berhasil membuat Kiba sadar dari pingsannya. Tapi tidak lama kemudian, Rock Lee akhirnya tiba bersama Gai Sensei, sehingga membuat mereka akhirnya lengkap dan berkurang satu pun. Sasuke yang menyaksikan kehadiran dua orang merepotkan, langsung jengkelnya luar biasa, sebab ini akan tidak berakhir dengan cepat. Menyaksikan ada Sasuke, Gai langsung berkata, "Tidak mungkin. Ini mustahil. Apa yang kalian lakukan sampai membuat Sasuke mau hadir dengan acara konyol yang kalian buat ini?" Sasuke yang mendengar itu langsung kesal dan membalas, "Kau tidak perlu berlebihan seperti ini Gai. Tapi aku kira kau tidak perlu ada di sini bersama kami. Ini perkumpulan kami ninja seangkatan. Kau bisa bersama Kakashi dan yang lainnya." Gai yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku sebenarnya tidak mau ada di sini dan mengganggu kalian. Tapi pada saat di perjalanan, aku bertemu dengan Itachi, dan dia menyuruhku di sini dan melihatmu langsung." Sasuke yang mendengar itu langsung berkata dalam hatinya, "Sialan, sepertinya kali ini aku benar-benar dijebak dengan mereka. Seharusnya aku masuk dari belakang Konoha dan tidak bertemu dengan orang-orang aneh ini." Rock Lee yang melihat ada Sasuke langsung berkata, "Senang melihatmu Sasuke. Ini pertama kalinya aku melihat kau sejak insiden Zeno. Bagaimana menurutmu Neji? Apa Sasuke yang sekarang jauh berubah dari yang dulu?" Neji yang mendengar itu menjawab,
Aku kira hanya aku yang bisa memahami dia sekarang. Dia sangat jengkel melihat aksi-aksi konyol ini. Tapi Sasuke, ini jauh lebih indah daripada kita harus bertarung dan melawan musuh. Jadi kau tidak perlu menahan rasa senangmu. Sasuke yang mendengar itu hanya terdiam dan tidak membalas apapun, sebab yang dia pikirkan bagaimana dia bisa keluar dari obrolan ini. Setelah hal tersebut, akhirnya mereka saling bertukar bahagia dan menikmati hidangan yang sangat lezat. Apalagi ini sangat spesial bagi Naruto, sebab ini adalah pesta kedua di rumahnya setelah kehadiran ayahnya dan ibunya bersama Jiraiya, dan ini kedua kalinya juga bagi Guy ada di sini. Setelah hal tersebut, obrolan baru kembali dibuka. Kali ini dari pihak perempuan yang menceritakan tentang bagaimana sulitnya bertahan saat melawan Otsutsuki, bahkan mereka tidak percaya akan bisa selamat lagi. Sasuke yang bosan mendengarkan obrolan tidak berguna ini, dia langsung mengaktifkan satu Rinnegan-nya, dan hendak menggunakan jutsu teleportasi dan menggunakan Bunshin-nya di sini. Tapi tentu saja tidak akan mudah, sebab semua yang ada di sini bukan ninja sembarangan yang dapat dikelabuhi. Tapi Sasuke sudah terlalu jenuh dengan semua ini, sebab ada yang membuatnya penasaran. Dia merasakan kehadiran cakra ayahnya. Apa mungkin Boruto mengembalikan juga Fugaku? Melihat mereka sudah mulai lengah, Sasuke akhirnya melakukan sedikit trik yang ingin mengelabuhi semua yang ada di sana. Dia mengedipkan Rinnegan-nya. Tiba-tiba muncul cahaya putih yang sangat terang di rumah Naruto, sehingga semua yang ada di sana langsung menutup mata mereka akibat kesilauan. Setelah pancingan pertama berhasil, Sasuke langsung meninggalkan Bunshin-nya di sini dan langsung berteleportasi keluar dari rumah Naruto. Tapi yang lucunya adalah Sarada bisa menyaksikan tindakan ayahnya, sebab saat cahaya itu keluar, dia langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya, sehingga dia bisa tahu semuanya. Setelah Sasuke yang asli pergi, cahaya itu langsung menghilang. Saat itu Shikamaru berkata, "Sial, cahaya apa itu Naruto? Apa kau memiliki lampu aneh yang hidup secara tiba-tiba?" Naruto membalas, "Aku juga bingung. Bahkan aku kira ada musuh yang menyerang kita. Apa kau merasakan sesuatu Sasuke?" Bunshin Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba langsung merubah karakternya. Dia langsung berkata, "Tidak perlu dipikirkan. Ayo kita mulai lagi pestanya. Mungkin cahaya tadi itu kalau bukti kita sudah sangat kelelahan, jadi kita harus mengisi perut kita dengan makanan lezat ini." Mendengar itu, semua yang ada di sana langsung terkejut, sebab karakter Sasuke tiba-tiba berubah menjadi heboh dan tidak seperti biasanya. Sarada yang menyaksikan itu hanya bisa tertawa kecil, sebab hanya dia saja yang tahu tentang kebenaran ini. Begitu juga dengan Sakura, dia yang sangat paham tentang Sasuke. Dia juga menyadari ada yang aneh tentang suaminya yang tiba-tiba berubah seperti ini. Tapi saat menyaksikan wajah Sarada, dia langsung sadar dan tahu apa yang terjadi. Ternyata Sasuke sudah pergi meninggalkan mereka semua, dan dia juga tidak keberatan tentang itu. Sebab bagi Sakura, Sasuke melakukan ini jika ada sesuatu yang mendesak, dan tidak mau merusak momen kebersamaan ini saat dia pergi. Setelah berhasil pergi dari rumah Naruto, Sasuke langsung mengubah arah jalan, sebab sangat merepotkan baginya apabila bertemu dengan orang-orang yang dia kenal jika dari jalan biasa yang sering orang lain gunakan. Saat itu Sasuke menuju tempat Uchiha. Dia sangat penasaran siapa saja orang-orang yang ada di sana, sebab menurutnya sangat aneh Boruto membangun tempat para Uchiha seperti di masa lalu, lengkap dengan kepolisian Konoha yang itu sebenarnya adalah para Uchiha yang ada di dalam. Saat itu Sasuke melihat pintu masuk gerbang Uchiha, dan mengingatkannya seperti di masa lalu. Bahkan Sasuke berkata dalam hatinya, sepertinya dia menyalin apa yang ada di masa lalu dan mengaplikasinya di masa sekarang. Tempat ini sangat mirip dan tidak ada bedanya. Dasar Boruto, dia memiliki kekuatan aneh. Aku harap kau tidak merepotkanku lagi setelah ini. Beberapa waktu berselang, Sasuke perlahan masuk ke dalam gerbang pintu klan Uchiha yang ada di Konoha. Dan dia melihat tidak ada siapapun di sini, hanya rumah-rumah kosong yang mengingatkan kenangan masa buruknya di masa lalu. Saat itu Sasuke berkata, "Sudah aku duga, tidak ada siapapun di sini kecuali satu rumah yang ada di ujung sana. Aku kira Itachi dan ibu sudah bergabung. Aku kira kau terlalu berlebihan sampai membangun ulang ini lagi Boruto." Setelah hal tersebut, Sasuke kembali berjalan dan melihat area sekeliling.
Saat itu dia bertemu dengan Shikadai, anak dari Shikamaru yang ada di sini dengan rekan Boruto yang lainnya. Menyadari akan ada yang merepotkan baginya, Sasuke hendak pergi, tapi Shikadai langsung menyadari dan memanggilnya. Saat itu Shikadai berkata, "Tunggu Paman Sasuke, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Mendengar itu, Sasuke menahan langkah kakinya, dan mencoba mendengarkan apa yang akan dikatakan Shikadai. Saat itu Sasuke berkata, "Ada apa? Mengapa kau masuk ke dalam sini? Apa kau menemukan sesuatu?" Shikadai menjawab, "Ini aneh. Jika kau masuk ke dalam setiap rumah yang ada di sini, semua orang yang ada di dalam mengalami hal yang aneh. Mereka semua seperti tertidur dan pingsan, dan aku tidak mengenali siapapun orang-orang ini." Sasuke yang mendengar itu terkejut. Dia langsung meninggalkan Shikadai dan mengecek satu rumah yang ada di depannya. Dan ternyata benar saja, Sasuke melihat banyak orang pingsan, dan orang-orang ini adalah anggota klan Uchiha di masa lalu yang seharusnya mereka semua sudah tiada, dan kini mereka kembali lagi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat itu Sasuke langsung pucat dan keringat dingin melihat apa yang dia saksikan. Pantas saja Shikadai tidak mengenali siapapun orang-orang yang ada di dalam, sebab ini adalah orang-orang Uchiha yang ada di masa lalu. Saat itu Shikadai berkata, "Apa kau mengenal orang-orang ini, Paman? Aku dan yang lainnya tidak tahu siapapun salah satu dari mereka. Aku rasa bukan dari orang desa. Aku juga ingin melaporkan bagian ini kepada Nandaima, Hokage dan ayah." Sasuke yang mendengar itu langsung merespon dan berkata, "Siapa lagi yang tahu tentang ini selain kalian? Aku ingin mendengarnya darimu." Shikadai membalas, "Aku rasa hanya kami yang ada di sini, tidak ada yang belum melihatnya. Aku kira, ada apa Paman? Mengapa raut wajahmu tiba-tiba berubah?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa. Tapi rahasiakan ini dari Naruto dan Shikamaru, aku sedang mengeceknya." Shikadai yang mendengar itu kebingungan, bahkan dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Kami tidak akan melaporkan kepada siapapun, tapi aku rasa ini bukan fenomena normal." Sasuke yang mendengar itu mulai berpikir kalau Shikadai akan menolak perintahnya. Alhasil Sasuke melakukan hal yang sedikit berlebihan. Dia menggenjutsu mereka semua yang ada di sana, sehingga mereka semua pingsan dan tak sadarkan diri. Saat itu Sasuke berkata, "Maaf Shikadai, tapi kau sama seperti ayahmu Shikamaru. Kalian tidak akan mudah untuk mengikuti perintah jika alasannya tidak jelas. Tapi tentang ini aku tidak mau mengganggu pesta mereka yang ada di sana." Setelah Sasuke berkata demikian, ternyata Itachi menyaksikan itu di samping Sasuke. Dia bersender di tembok dan berkata, "Aku sama sepertimu saat pertama kali di sini melihat banyak orang-orang Uchiha kembali lagi, tapi mereka semua masih dalam keadaan pingsan. Tapi melakukan itu kepada mereka semua, aku kira itu sedikit berlebihan. Kau harus berpikir bagaimana menyembunyikan mereka semua yang pingsan agar tidak diketahui oleh orang luar." Sasuke yang menyaksikan itu membalas, "Mereka akan sadar dalam beberapa menit lagi tanpa mengingat apapun, jadi kau tidak perlu khawatir dengan orang yang tidak ada hubungannya denganmu." Itachi menjawab, "Jika kau bertemu dengan Boruto, kau harus menanya ini, apa maksud dia membangkitkan orang-orang Uchiha? Apa dia tidak tahu mengapa aku melakukan hal yang kotor di masa lalu untuk desa?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu, kali ini aku tidak bisa membaca pikirannya. Tapi aku rasa, kau tidak akan melakukan hal bodoh seperti di masa lalu lagi, sebab Danzo sudah aku segel dan tidak akan pernah kembali. Mungkin Boruto ingin membuat kau bertobat di zaman ini, tidak ada lagi alasan yang masuk akal untuk dimengerti selain itu kan?" Itachi yang mendengar itu perlahan berjalan mendekati Shikadai dan yang lainnya sudah pingsan. Saat itu dia menggunakan Sharingan-nya dan menyadarkan mereka dengan cepat, sebab Itachi merasakan akan sangat bahaya jika orang-orang melihat Shikadai pingsan di sini. Dia tidak mau membuat pemikiran buruk bagi yang menyaksikan tindakan Sasuke. Setelah hal tersebut, Shikadai sadar dari pingsannya, tapi ada yang aneh. Dia tidak banyak bicara dan langsung keluar meninggalkan mereka berdua. Ternyata Itachi menggunakan genjutsu yang berbeda. Bukan hanya sekedar melupakan ingatan, tapi membuat Shikadai langsung pergi dari sini tanpa perintah apapun. Sasuke yang melihat itu langsung merespon dan berkata,
Kali ini siapa yang berlebihan? Kau memasukkan mereka ke dalam Sukoyomi milikmu dan itu akan lepas dalam 1 harian? Tapi lupakan, sudah saatnya kita serius.